Halo backpacker, kalau kalian sering mengambil video traveling, dokumentasi, kenangan pribadi, konten YouTube, Instagram maupun TikTok, dan butuh audio dengan kualitas yang bagus, maka mikrofon ini bisa jadi pilihan yang menarik. Kali ini kita akan membahas wireless mikrofon dari Holyland dengan tipe Lark M1. Ini dia. Sebenarnya penggunaannya sih luas ya, nggak cuma untuk outdoor dan traveling aja, tapi kalian bisa gunakan buat podcast, review produk atau unboxing, food review, vlogging, live streaming juga bisa. Mic wireless ini digadang-gadang akan menjadi penantang sang juara bertahan penguasa pasar mikrofon wireless di Indonesia, yaitu Saramonic Blink 500. Ya, mic dari Holyland ini menawarkan harga yang lebih murah, yaitu kurang lebih sekitar 2 jutaan, dan itu sudah termasuk charging case. Dan kalau kalian beli secara online, pastikan garansinya resmi ya. Seperti unit yang saya dapat ini adalah garansi resmi dari PT Denka Pratama. Baik, langsung aja kita unboxing. Ini adalah isi paket pembeliannya. Kita dapat satu buah charging case dengan baterai internal. Sepertinya ini adalah gimmick andalan dari Holyland Lark M1. Unit utamanya adalah 2 buah transmitter dan sebuah receiver yang ukurannya kecil dan desainnya juga menarik. Nanti kita bahas lengkap beserta fitur-fiturnya. Kita juga dapat 2 buah Fury windshield atau dead cat. Ukurannya kecil ya. Kalau kita jepit di kerah baju atau transmitternya kita pegang langsung, semisal ketika dipakai buat wawancara. Tampilan mic dengan dead cat-nya nggak terlalu mencolok ya. Dead cat ini juga berfungsi kalau kita buat konten di outdoor, supaya suara angin tidak ikut masuk. Untuk koneksi ke kamera, kita dapat 3,5 mm TRS patch cable. Dan untuk koneksi ke smartphone, kita dibekali kabel TRS to TRRS. Di sini juga diberi USB Type-C cable untuk charging. Jadi karena port pengisian dayanya udah pakai colokan Type-C, sehingga untuk ngecas kita lebih gampang karena gadget smartphone kita rata-rata juga sudah pakai konektor USB Type-C ya. Kecuali untuk iPhone, dia pakai tipe Lightning. Nah, ini menarik ya. Di harga yang terjangkau, kita dapat sebuah carrying pouch atau hard case yang cukup oke untuk membawa unit beserta kabel-kabelnya supaya nggak berantakan. Bahkan, Saramonic Blink 500 yang saya punya, yang harganya lebih mahal dari ini, tidak menyertakan hard case untuk membawa mic wireless-nya. Lumayan ini. Dan tentunya kita dapat sebuah user manual dan juga kartu garansi. Kepraktisan koneksi antara transmitter dan receivernya dengan Wi-Fi 2,4 GHz di kondisi tanpa halangan, jarak tangkapan sinyal audio bisa sampai dengan jarak 200 meter nih teman-teman. Jauh banget ya. Padahal kalau kita mau bikin konten reality show juga kebanyakan sih nggak sampai 200 meter gitu ya. Mikrofon ini bisa dipakai buat smartphone dan kamera. Serta dengan adanya fitur noise cancelling, makin bikin mikrofon ini punya cost to value yang sangat masuk akal untuk kalian jadikan investasi buat bikin-bikin konten yang berkualitas. Versi yang datang ini adalah paket 2 transmitter dan 1 receiver. Tentunya kita juga dapat sebuah charging case ya yang saya jelaskan tadi. Ini seperti TWS di headphone wireless. Artinya charging case ini bukan cuma bisa mengecas 2 transmitter dan 1 receiver secara bersamaan menggunakan charger HP ya. Tapi charging case ini juga punya baterai internal. Jadi semacam power bank khusus buat perangkat yang ada di dalamnya. Pastinya sangat berguna kalau kita pakai di outdoor. Kalian nggak akan bingung cari colokan listrik buat ngecas ketika mikrofonnya lowbat. Jadi bukan seperti charging hub seperti ini ya. Ini adalah charging hubnya drone. Jadi dia bisa mengisi 3 baterai secara bersamaan, tapi dia harus menggunakan charging adaptor di luar karena dia nggak punya baterai internal. Ada beberapa produk-produk mikrofon wireless yang baru yang menyertakan charging case, tapi ya seperti ini. Sebenarnya dia cuma charging hub ya, nggak punya baterai internal. Jadi nggak bisa ngisi kalau nggak ada colokan listrik. Nah, kalian bisa mengisi baterai internal dari charging case ini menggunakan charger HP dengan port USB Type-C.
Lama pengecasannya kira-kira 1,5 jam dari 0 sampai dengan penuh. Jadi lumayan cepat kan? Mungkin karena memang baterainya kecil ya di dalamnya. Begitu mikrofon ini kita simpan di dalam charging case, maka transmitter dan receivernya otomatis mati dan langsung proses pengisian daya. Jadi dengan ketahanan internal baterai di receiver dan transmitternya yang diklaim bisa digunakan sampai dengan 8 jam dalam kondisi baterai yang penuh ya. Maka dengan tambahan baterai internal di charging case ini, minimal di luar kita punya waktu kurang lebih 16 jam untuk shoot dan merekam audio. Mantap nih. Bentuknya yang mungil dan desain yang mewah jadi nilai tersendiri untuk produk ini. Praktis, nggak ribet, begitu kita keluarkan dari charging case, langsung nyala dan terkoneksi secara otomatis. Nah, kalian lihat nih ukurannya. Sebesar flash disk bro. Ini saya bandingkan langsung ya dengan flash disk. Mirip sekali dimensinya. HoloLens Lark M1 memberikan suara omnidirectional dengan sangat baik. Kualitas tinggi di dalam bodi yang ramping dan kompak seperti ini teman-teman. Oke, kita bahas fitur transmitter dan receivernya. Seperti di awal saya bilang, begitu dikeluarkan dari charging case, transmitter dan receiver ini langsung terkoneksi dengan ditandai lampu indikator yang nyala statis, bukan kedip-kedip ya. Kalau lampu kedip-kedip seperti ini, berarti dia masih pairing atau mencari pasangannya, artinya sinyalnya belum terkoneksi. Untuk transmitternya, dia masing-masing punya dua tombol, yaitu tombol on-off dan tombol noise cancelling yang warna kuning. Dan kalau LED indikatornya berwarna biru seperti ini, artinya mode noise cancelling off. Kalau mau menyalakan fitur noise cancelling, tinggal kita pencet tombol warna kuning ini. Maka fitur noise cancelling aktif dengan ditandai lampu indikator berubah berwarna hijau. Beda halnya untuk warna hijau di receiver. Ini bukan noise cancelling, tapi merupakan penanda perekaman mode mono. Kalau stereo, warna LED-nya berubah jadi biru. Jadi pada mode stereo, dua transmitternya sebagai input channel kanan dan kiri. Untuk merubah mode mono dan stereo, tinggal kalian pencet agak lama tombol yang bawah atau tombol minus ya. Jadi sampai warna lampunya atau LED-nya berubah. Dan kalau nanti LED-nya berubah warna jadi orange dan berkedip-kedip, itu artinya unit kalian sudah lowbat, waktunya untuk dicas. Teman-teman perhatikan, di bodi transmitternya itu ada seperti kawat mesh gitu ya. Tapi itu bukan mikrofon teman-teman. Itu hanya gimmick aja. Jadi mikrofonnya tetap dari arah atas dan dia tipenya omnidirectional. Artinya dia bisa menangkap suara dari segala arah. Tapi kalau untuk outdoor saya sarankan kalian pakai deadcat-nya. Nah, di bagian belakang ini ada sebuah jepitan. Fungsinya untuk menjepitkan transmitter ke kerah baju kita. Di sini kita lihat ada tombol on off atau power dan ini adalah tombol noise cancelling. Pada bagian bawah di sini terdapat colokan untuk USB Type-C. Jadi kalian bisa mengecas unit ini tanpa menggunakan charging case. Ada tanda kuning 2 ya di kanan kiri dari USB Type-C-nya. Itu adalah konektor pengecasan di dalam charging case. Oke, kita sekarang beralih ke receivernya. Kita lihat bagian samping. Di sini terdapat sebuah jack 3,5 mm dan juga terdapat sebuah tombol power atau tombol on off ya. Baik, kita balik, kita cek sisi satunya. Nah, di sini juga sama ya, ada USB Type-C port untuk pengisian daya di luar charging case. Lalu ada tombol plus minus volume suara. Di bagian bawah juga sama-sama terdapat konektor kuningan atau tembaga ya. Ini untuk menghubungkan daya di charging case. Penjepit yang ada di receiver itu pas dengan ukuran hot shoe teman-teman. Jadi bisa kalian kaitkan di bagian atas kamera kalian. Kalau kamera teman-teman punya jack audio eksternal, teman-teman bisa mengkoneksikan perekaman audio pada kamera. Tinggal hubungkan output microphone receiver ke input microphone kamera menggunakan kabel yang sudah dibawain di paket pembeliannya. Ini saya contohkan pemasangan di Canon EOS M6 mirrorless. Hanya saja untuk beberapa kondisi, ketika saya butuh layar flip ke depan, layar LCD kameranya nggak bisa dihadapkan ke depan karena terganjal oleh receiver mikrofonnya. Nah, biasanya sih saya langsung jepitkan ke samping seperti ini aja.
sehingga layarnya bisa saya flip ke depan. Tapi kalau saya nggak butuh layar flip ke depan, biasanya memang saya taruh di hot shoe, lebih aman. Kalau diperhatikan, kualitas dari plastik body, baik itu receiver atau transmitter, bahkan charging case-nya, ini plastiknya bagus teman-teman. Jadi nggak kelihatan kayak plastik murahan gitu ya. Keren ini. Dan entah kenapa, saya suka sama perpaduan warnanya. Oke, semua fitur sudah kami jelaskan secara detail. Sekarang kita coba untuk ambil sampling audio, sehingga kalian bisa tahu gimana kualitas suaranya. Kali ini kita mendengarkan suara saya menggunakan mic internal dari Canon EOS M6. Dan untuk jarak dengan kamera sekitar 1,5 meter. Dan sekarang kita akan pasang wireless microphone Holyland Lark M1. Dan teman-teman semua nilai sendiri bedanya. Oke, kali ini kita mendengarkan suara saya menggunakan mic wireless Holyland Lark M1. Gimana bedanya dengan kamera internal bawaan dari Canon EOS M6 tadi? Dan saya nggak tahu ya, ini noise cancellation-nya off atau tidak aktif. Lalu untuk wawancara atau kalian bikin konten interaksi dengan orang lain dengan cara mic-nya dipegang seperti ini, begini hasil suaranya. Kalau tanpa dead cat dan mic ini terinterference dengan angin atau lingkungan sekitar, kira-kira seperti ini. Saya akan coba tiup secara perlahan, seharusnya kalian dengar suara gemuruh anginnya ya. Ya itu ya, saya nggak tahu kalian dengar apa enggak, karena saya nggak monitoring. Harusnya kalau untuk konten di luar ruangan atau outdoor yang banyak anginnya, banyak ambience di belakang kita, saya sarankan kalian pakai dead cat-nya. Sekarang kita coba ya pakai dead cat. Ya, ini adalah suara dari Holyland Lark M1 wireless microphone dengan noise cancellation off dan menggunakan dead cat seperti ini. Kita akan coba tiup ya. Gimana? Apakah ada gemuruh yang terdengar? Harusnya sih ini lumayan meredam ya. Sekarang kita akan coba aktifkan mode noise cancellation-nya. Oke, warnanya berubah hijau LED-nya. Ini adalah suara dari Holyland Lark M1 dengan noise cancellation on atau aktif. Kita gunakan dead cat. Jadi seperti ini suaranya teman-teman. Saya akan coba diam sebentar. Kalian apakah dengar suara dari PC di belakang? Oke ya. Lalu kita akan coba copot dead cat-nya. Ini adalah suara dari wireless microphone Holyland Lark M1 dengan noise cancellation on atau aktif tanpa menggunakan dead cat. Kalau kita taruh di kerah baju, seperti ini suaranya. Ini adalah suara dari Holyland Lark M1 wireless microphone dengan noise cancellation on tanpa menggunakan dead cat dan kita gantung atau kita jepitkan di kerah baju. Oke teman-teman, kita langsung ke kesimpulannya aja ya. Setelah saya dengarkan kualitas suaranya untuk bikin konten, wireless microphone Holyland Lark M1 Duo ini sudah lebih dari cukup. Apalagi harganya yang terbilang cukup murah ya. Dengan adanya garansi resmi, saya jadi nggak ragu untuk order produk ini. Nah, dengan banyaknya poin-poin positif bukan berarti produk ini nggak ada kekurangannya ya. Yang pertama, mic ini nggak bisa dipasang lavalier microphone. Tapi menurut saya sih nggak masalah karena memang bentuknya kecil ya, jadi it's okay. Saya rasa itu adalah salah satu alasan kenapa harganya juga lebih murah daripada Saramonic Blink 500. Karena kita nggak disertain fitur tersebut ya. Kita nggak disertain fitur untuk colokan mic lavalier dan juga kita nggak dibawain mic lavaliernya. Jadi wajar kalau harganya lebih murah daripada Saramonic Blink 500. Kekurangan yang kedua, akhir-akhir ini beberapa brand wireless microphone itu sudah menyertakan port monitoring audio di unit receivernya yang ada di kamera ya. Sehingga kita bisa memonitor audionya itu sudah beres, apakah oke, sudah masuk apa enggak, apakah ada
sinyal interference dari perangkat-perangkat HP misalnya. Kita bisa memonitor dari jack monitoring yang biasa disertakan di beberapa merek receiver yang lainnya ya. Tapi di HoloLens nggak ada colokan untuk monitoring audio. Tapi kembali lagi ya, semua produk punya ceruk pasar masing-masing. Mengenai kekurangan fitur-fitur yang nggak bisa dipasangin mic lavalier, dan nggak adanya port audio untuk monitoring, saya tidak keberatan karena fasilitas atau fitur-fitur tersebut juga jarang saya pakai. Pokoknya saya bisa membuat konten sesimpel mungkin. Tapi balik lagi ya ke kebutuhan workflow kalian. Saya nggak tahu ya kenapa kok HoloLens Lark M1 ini baru beberapa bulan terakhir aja masuk ke Indonesia. Padahal di luar negeri, ini sudah banyak yang mereview microphone ini. Dan kesimpulannya setelah kami uji beberapa kali, produk ini dapat menjadi rekomendasi positif dari backpacker Indonesia. Oke teman-teman, saya rasa itu dulu yang mau saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Silahkan subscribe dan jangan ragu buat tanya-tanya di kolom komentar ya. See ya!